Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada satu zat yang setara dengan Dia. Dia telah Tuhan yang wajib kita sembah dan kita ibadahi. Salawat beriring salam juga kita hatur dan curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlak dan sifatnya menjadi tuntunan kita semua, dan juga kita berikan juga salam kepada para sahabat, keluarga dan para pengikut-pengikutnya terdahulu. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik Bapak Haidir SHMH, dan juga Kosma Ari Darmawan yang sudah menjabat selama 3 tahun kurang lebih sebagai Kosma, kepala pemimpin lah di kelas LHTN. Dan juga saya berikan rasa hormat dan rasa rindu saya kepada teman-teman kelas LHTN, mahasiswa-mahasiswa, dan semoga kita cepat mengakhiri perkuliahan online ini dan kita bisa bertatap muka, melepaskan rindu, terus berbagi tawa secara tatap muka offline langsung gitu. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kebijakan publik yang saya dapat dari Bapak Haidir, di mana kebijakan publik ini menjadi salah satu yang sangat penting sebenarnya, bukan hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi seluruh warga negara, agar warga negara itu tahu dan bisa menilai sebenarnya kebijakan yang dibuat ini bermanfaatkah untuk dia, apakah kebijakan ini hanya menguntungkan sebagian orang. Nah, inilah gunanya kebijakan publik. Dan pada dasarnya pemirsa yang menyaksikan video ini, kebijakan publik itu sudah sangat biasa kita dengar atau sudah sangat biasa kita saksikan begitu. Hanya kita awam dengan istilah mungkin ya. Atau kebijakan publik juga secara teknis disebut sebagai public policy. Sebenarnya begini teman-teman, misalnya ada seorang bapak ini duduk di atas kursi, kemudian matanya tersinar oleh pantulan cahaya TV, dan di saat itu juga dia menyaksikan acara, misalnya kita sebut saja Indonesia Lovers Club, walaupun acaranya ini sudah nggak ada ya, sudah almarhum gitu. Nah, dimana dalam ILC ini Pak Karni alias itu membahas tentang misalnya kebijakan PPKM, atau sedang membahas kebijakan pemerintah yang membubarkan organisasi masyarakat. Secara tidak langsung kita sedang mempelajari kebijakan publik, artinya kebijakan yang dibuat. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang disebut sebagai kebijakan publik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang nanti dibuat oleh pemerintah yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Tentu secara definisi nanti di pertengahan materi akan saya sampaikan secara teoritis gitu. Atau juga misalnya ada anak muda yang sedang main Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya, yang dia melihat di mana dia membaca begitu ya, bahwa di tahun 2020 atau di era Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan ujian nasional. Nah, itu juga kebijakan publik teman-teman, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, presiden, kemudian DPRD ataupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan hierarki undang-undang yang terletak di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu, maka dia disebut sebagai kebijakan publik. Terus
Apa gunanya kita mempelajari kebijakan publik ini? Yang pertama, agar kita bisa menilai mana kebijakan yang bermanfaat, mana kebijakan yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan, mensejahterakan, melaksanakan kehidupan dunia itu, agar kita tidak dibohongi oleh akal-akal bulus oleh para pejabat gitu. Tentu kita tidak mengharapkan dia melakukan penyelewengan, tapi sebagai pejabat tentu dia punya potensi untuk melakukan penyelewengan, dan sebagai rakyat kita harus mencerdaskan supaya kemungkinan untuk dibohongi itu kecil dengan kita membaca, memahami kebijakan publik, kemudian kita bereaksi, dan tentu dengan cara-cara yang baik begitu ya. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin saya bicarakan tentang kebijakan publik ini, di mana ada sejarah pahit tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penguasa. Salah satunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Soeharto di tahun 1998, di mana banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan, termasuk kebijakan, walaupun kebijakan ini kontroversi, seperti Petrus, penembak misterius, menghukum seseorang tanpa adanya pengadilan. Kemudian ada lagi sejarah Louis XIV, di mana Louis XIV ini menyatakan dirinya sebagai El Etat Chesmoy, negara adalah saya, di mana dia membuat kebijakan semau-maunya dia. El Etat ini berkuasa di Perancis ya, teman-teman, dan kemudian dia mati mengenaskan dengan kepalanya dipancung. Nah, dengan memahami sejarah-sejarah seperti ini, kita harus serius dalam mempelajari kebijakan publik, supaya sejarah-sejarah pahit di masa lampau itu tidak terjadi lagi, teman-teman, supaya kita bisa berkehidupan dan berkebangsaan dengan baik, dan kemudian kita bisa mencapai pulau harapan, di mana negara kita ini menjadi negara yang adidaya, yang berkuasa, negara yang super power dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemajuan-kemajuan. Tentu secara kecerdasan kita tidak kalah dengan banyak mengenalkan tokoh-tokoh seperti Baharudin Yusuf Habibie dengan Mr. Craig. Nah, tentu dengan kebijakan-kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang benar, akan terjadi kemakmuran begitu, sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana yang terjadi di masa lampau pada saat Majapahit ketiga Jamada berkuasa. Itu sudah cukup jelas, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi teoritis gitu, pendapat ahli dan berdasarkan buku-buku. Mungkin materi ini agak serius dan sangat menggunakan bahasa-bahasa yang akademis, tapi nanti akan saya kemas dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami begitu ya. Seperti kebiasaan membahas sebuah ilmu pengetahuan, tentu kita bahas dengan definisi, baik secara etimologi ataupun pendapat para ahli. Menurut Fadilah Putra, ini beberapa hasil yang cocok. Menurut Fadilah Putra, kebijakan publik adalah sesuatu yang dinamis dan kompleks, bukannya sesuatu yang kaku dan didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal semata. Namun, kebijakan publik kembali ke makna dasar demokratiknya, yaitu kebijakan yang dari, oleh, dan untuk publik, untuk rakyat. Sementara menurut James E. Anderson, kebijakan adalah perilaku dari aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku dan sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan dan politik tidak dapat dipisahkan. Pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa
alternatif, dan penyusunan skala prioritas. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan yang menyangkut pembagian atau alokasi. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Ciri-ciri kebijakan publik, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, diputuskan oleh David Easton. Disebut orang-orang yang memiliki otoritas, public authority dalam sistem politik. Dalam sistem politik, masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah masih menurut pendapat Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dalam sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan politik tadi. Jadi sederhananya kebijakan publik menurut para tokoh ini adalah kebijakan, bukan hanya kebijakan yang dibuat oleh lembaga formal saja atau mementingkan lembaga formal saja. Output dari yang dibuat oleh pejabat formal itu adalah bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu intinya pada pembahasan itu. Kemudian konsep kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, random, asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan by plan. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dalam keputusan-keputusan petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan perlakuannya. Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai ilustri, apabila pemerintah daerah (DPRD) membuat peraturan daerah yang mengharuskan para pengusaha pelacuran bordir untuk menutup usahanya dalam tengah waktu 1 tahun sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, namun kemudian ternyata sesudah masa tenggang waktu itu habis tidak ada upaya serius untuk memaksakan pemberlakuan apapun yang terjadi, walaupun usaha rumah pelacuran serupa baik secara terang maupun secara terang-terangan makin berkembang biak, maka cukup adil jika kita menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah khusus rumah pelacuran itu sebenarnya tidak mengatur apapun. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah di mana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan. Baik, kita ke teori-teori yang lebih teknis lagi, yaitu teori pengambilan keputusan kebijakan. Definisi pembuatan keputusan kebijakan.
Raymond Bayur dalam tulisannya berjudul The Study of Police Formation merumuskan pembuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau pengubahan input politik menjadi output politik. Dari rumusan ini, pandangan yang ditegangkan oleh Bayur tampak amat dipengaruhi oleh teori analisis sistem analisis sebagaimana pernah dianjurkan oleh David Easton 1963. Pakar lainnya, Don Caprins, menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi internasional, para administrator, dan para politisi. Amitai Etzioni menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret. Menurut pendapat Udoji, siapa yang berpartisipasi, apa peranannya dalam proses tersebut, untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan putusan itu sendiri. 3. Teori pengambilan keputusan. Secara tipikal, pembuatan kebijakan merupakan tindakan yang berpola yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan. Di antaranya ada yang merupakan keputusan rutin dan ada pula yang tidak rutin. Di dalam praktik pembuatan kebijakan sehari-hari, amat jarang kita jumpai suatu kebijakan yang hanya terdiri dari keputusan tunggal. Dalam karya ilmiah ini, dalam materi ini, akan dibahas 3 teori pengambilan keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai kepustakaan kebijakan publik. Teori-teori yang dimaksud yakni teori rasional, komprehensif, inkremental, dan teori pengamatan terpadu. Teori rasional komprehensif. Baik, jadi barangkali teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin yang banyak diterima oleh kalangan luas adalah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain, atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Tujuan-tujuan. Nilai-nilai atau saran yang memberikan pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan ringnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Akibat-akibat, biaya, dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, dan sasaran yang lebih digariskan. Baik teman-teman, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti dalam teori rasional komprehensif, dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh para pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori inkremental ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dependen sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah.
Pembuatan keputusan dianggap sebagai hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang. Bagi setiap alternatif, hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang ada sekarang. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredefinisikan, diartikan kembali secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana, serta sarana dan tujuan, sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil. Hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya yang konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang. Kita masuk ke teori yang ketiga, teori pengamatan terpadu, mixed meaning theory. Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amital Edzoni. Edzoni setuju terhadap kritik-kritik pada teori inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Namun ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan, setelah kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan politik akan terabaikan. Lebih lanjut dengan memusatkan perhatiannya pada kepentingan atau tinjauan jangka pendek dan hanya berusaha untuk memperhatikan variasi yang terbatas dalam kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Maka model inkremental cenderung mengabaikan peluang bagi perlunya pembaruan sosial. Oleh karena itu, menurut Yahya Skeldror, gaya inkremental dalam pembuatan keputusan cenderung menghasilkan kelamanan dan terbenarnya status quo, sehingga merintangi upaya menyempurnakan proses pembuatan keputusan itu sendiri. Bagi pakar Dror yang pada dasarnya merupakan salah seorang penganjur teori rasional terkemuka, model inkremental ini justru dianggapnya sebagai strategi yang tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, sebab di negara ini perubahan yang kecil-kecilan inkremental tidaklah memadai guna mencapai perbaikan besar-besaran. Kriteria pengambilan keputusan. Dalam pandangan Anderson, yang dalam tulisan ini telah kita elaborasi nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan kebijakan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu nilai-nilai politik. Pembuat keputusan kebijakan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijakan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti itu bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik, dan kebijakan akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. Nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan kebijakan, khususnya birokrat, sipil atau militer, mungkin mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat bekerja di dalamnya. Organisasi semisal badan-badan administrasi publik menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi gitu.
Nilai-nilai pribadi hasrat untuk melindungi, memenuhi kesejahteraan, kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, reputasi diri, dan posisi historis dalam pengambilan keputusan para politisi di DPR yang menerima uang sogok untuk membuat keputusan tertentu yang menguntungkan si pemberi uang sogok. Misalnya, sebagai ungkapan terima kasih hadiah atas diloloskannya pasal-pasal tertentu dengan rancangan undang-undang RUU, pemberian perizinan atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek-proyek tertentu yang biayanya dari anggaran pendapatan belanja, sudah jelas mempunyai kepentingan pribadi dalam bidangnya. Nilai kebijakan dari perbincangan di atas, satu hal yang tidak dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang terlampau sinis dan menarik kesimpulan dengan cepat bahwa para pengambil keputusan politik itu adalah manusia yang jahat dan jenis pribadi yang tidak bermoral, lantaran mereka dalam bertindak melulu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau pribadi. Meski jumlahnya mungkin sedikit, ada pula para pembuat keputusan yang bertindak berdasarkan persepsi dan alasan pembelaan mereka terhadap kepentingan umum. Public interest, kepentingan umum itu dalam istilahnya public interest, atau berdasarkan keyakinan tertentu mengenai kebijakan publik, apa yang kira-kira sesuai moral, tepat, dan benar. Nilai-nilai ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan, mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia, serta fungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. Di berbagai negara sedang berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah, nasionalisme yang mencerminkan hasrat dari orang-orang atau bangsa yang bersangkutan untuk merdeka dan untuk menentukan nasibnya sendiri telah memberikan peran penting dalam mewarnai kebijakan luar negeri maupun dalam negeri mereka. Pada masa gerakan nasional menuju kemerdekaan, nasionalisme telah berfungsi sebagai minyak bakar yang mengobarkan semangat perjuangan bangsa-bangsa di negara-negara sedang berkembang melawan kekuatan kolonial. Aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan, menurut Charles O. Jones, sedikitnya ada 4 golongan aktor yang terlibat, yaitu golongan rasionalis, teknisi, inkremental, dan reformis. Yang kedua, esensi nilai value dalam kebijakan. Masalah nilai value dalam diskurs analisis kebijakan publik pada umumnya akan menyentuh aspek metapolis karena menyangkut hakikat, substansi, perspektif, sikap dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan pembuatan kebijakan publik. Ini pendapat Hodgkinson. Sayangnya, kendati masalah metapolisi ini amat penting, ternyata sangat sedikit para ahli ilmu sosial di Indonesia yang rajin menulis mengenai masalah ini. Dari yang sedikit, tampaknya hanya pemikir seperti Armahum Sudmoko yang menonjol. Prinsip utilitarian yang kita coba paparkan di atas kelihatannya amat sederhana dan mudah dipahami, namun sesungguhnya melibatkan sejumlah isu yang tidak mudah dipecahkan. Ada sejumlah isu mendasar, basic isu yang akan muncul, yang tidak mudah dijawab apabila prinsip di atas kita kaitkan dengan keputusan-keputusan kebijakan public policy decisions. Pertama, isu yang menyangkut hal berikut ini. A. Bagaimana mengukur kemaslahatan, kebermanfaatan, atau kebaikan umum itu? B. Kemaslahatan siapa saja yang harus diperhitungkan? C. Apakah upaya memaksimalkan kemaslahatan umum itu hanya menyangkut akibat atau dampak atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai? Ataukah cara-cara atau dampak atau tujuan kebijakan itu dicapai juga termasuk yang seharusnya dievaluasi? Kedua, isu yang selama ini telah menyebabkan para pembuat keputusan terutama yang menganut aliran utilitarian terbelah ke dalam berbagai pemikiran. Di sini ada sebagian kelompok menganut aliran utilitarian
yang memasukkan hewan dalam seluruh kalkulasinya. Mengenai konsep kebahagiaan, kendati mereka tidak bermaksud menyertakan atau menyepadankan antara hewan dan manusia. Kelompok ini menegaskan bahwa tidak ada alasan yang cukup masuk akal untuk menepiskan setiap makhluk hidup, termasuk hewan. Dari pertimbangan moral tentang kebahagiaan, munculnya kepedulian terhadap perlindungan sosial liar, semisal yang dilakukan oleh Yayasan World Wildlife Fund, tampaknya juga dipengaruhi oleh pemikiran di atas. Ketiga isu yang menyangkut perdebatan sengit antara kelompok aliran utilitarian yang lebih berorientasi pada tindakan utilitarian dan kelompok aliran utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus memaksimalkan kebahagiaan. Sedangkan kelompok aliran yang disebut kedua berpendapat bahwa tindakan-tindakan individu itu seharusnya tidak memperkosa hukum atau aturan yang manfaat bagi masyarakat. Prinsip yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya dapat: 1. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka paling tidak beruntung dalam masyarakat, sejalan dengan penerapan prinsip penabungan yang adil, just saving principle, dan memungkinkan kesempatan terbuka pada semua orang untuk menduduki jabatan dan posisi benar-benar berlangsung dalam situasi yang adil. Prinsip yang disebut pertama berarti perlu adanya kebebasan dan persamaan yang penuh, sedangkan prinsip yang kedua dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil dan sederajat terhadap si lemah, mereka yang beruntung dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pandangan Rawls, kebebasan itu dalam artian hak-hak politik dasar, sedangkan keadilan dalam artian persamaan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang positif terhadap si lemah. Kompleksitas implementasi kebijakan, policy implementation. Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif policy cycle, siklus kebijakan, implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting, tetapi tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi ia bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Setadi implementasi mau tak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Secara jujur, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Hookwood dan Gunn yang telah membagi pengertian kegagalan kebijakan policy failure ini dalam dua kategori besar, itu non-implementation, tidak terimplementasikan, dan unsuccessful, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan dianggap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Pengakuan terbuka dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu 2 bahwa hanya 50% saja kebijakan ini telah dilaksanakan oleh para menteri-menterinya, kiranya merupakan contoh yang baik mengenai non-implementasi tersebut. Sementara itu, teman-teman, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Misalnya, tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, kapditain, atau dalam istilah kita ini reshuffle, bencana alam, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki risiko itu disebabkan oleh faktor-faktor pelaksanaan yang jelek, bad execution. Kebijakannya sendiri memang jelek, bad policy. Kebijakan itu memang jelek, bad luck. Bad execution, bad policy, bad luck. Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi instansi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu
pemrakarsa, pembuat kebijakan, the center atau pusat, pejabat-pejabat pelaksanaan, the periphery, dan aktor-aktor perorangan itu ditujukan yakni kelompok sasaran, target group. Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat. Keempat, memahami konsep implementasi kebijakan. Dalam arti penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, stakeholder, aktor organisasi publik atau privat, prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang D. Perjalanan penelitian implementasi kebijakan. Saat ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada upaya serius yang dibuat untuk mengembangkan model dinamika proses implementasi, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara pengurangan atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Di samping itu, pendekatan studi kasus yang digunakan nyaris hanya oleh para peneliti awal, membuat para investigator merasa kesulitan untuk memperkenalkan elemen kendali bagi berbagai penjelasan atau menarik kesimpulan berdasarkan apa yang mereka temukan. Para peneliti di masa itu khawatir dengan fenomena terlalu banyaknya variabel yang disodorkan, sementara kasusnya terlalu sedikit. Tidak mengherankan jika dalam situasi seperti itu mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak mampu menyimpulkan apa-apa berdasarkan temuan mereka. Namun, pada pertengahan 1970-an, situasinya telah agak membaik lantaran para pemerhati dan peneliti implementasi kebijakan telah memulai mengalihkan perhatian mereka pada tahap perkembangan intelektual selanjutnya, yaitu pembuatan model. Teori implementasi kebijakan sekitar tahun 1975 sampai 1980. Meskipun penjelasan mengenai berbagai faktor yang membatasi atau menjadi kendala bagi berlangsungnya implementasi yang efektif adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, namun patut disayangkan hal itu ternyata tidak menghasilkan perkembangan teori yang signifikan mengenai implementasi kebijakan. Pekerjaan akademis yang dilakukan dalam area ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan top-down dan bottom-down. Apa yang dimaksud dengan pendekatan top-down? Pada intinya, logika dalam pendekatan top-down selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah pusat dan kemudian mempersoalkan hal-hal sebagai berikut. Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran sejalan konsisten dengan tujuan serta prosedur di dalam keputusan kebijakan. Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program, proyek, aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluaran dan dampak impact kebijakan bagi yang relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan. Bagaimana kebijakan direformasikan dari waktu ke waktu sejalan dengan pengalaman yang diperoleh. Pergulatan pemikiran akademis pertama untuk mengembangkan model top-down telah dilakukan oleh dua pakar kebijakan, Donald Van Meter dan Karl van Hoorn di tahun 1975. Model mereka yang disebut dengan istilah Model of the Policy Implementation Process, model proses implementasi kebijakan. Baiklah, kesimpulan dalam materi yang ini adalah kebijakan publik itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dinamis dan kompleks.
bukannya sesuatu yang kaku dan didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal semata. Namun kebijakan publik kembali ke makna dasar demokratiknya, yaitu kebijakan yang dari, oleh, dan untuk publik. Sementara para ahli berdebat tentang definisi, pada intinya definisinya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun kebijakan yang tidak diambil oleh pemerintah dalam suatu problem persoalan. Begitu teman-teman. Setelah membahas definisi tentang kebijakan publik, kita beralih kepada isu publik di Indonesia, sebagaimana kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Haidir dengan beberapa isu, dengan beberapa tugas, dan juga dengan beberapa penjelasan yang dielaborasi dengan cukup luas menurut saya, tetapi ini lebih mengulangi apa yang pernah diajarkan oleh Pak Haidir, dan ini juga saya ambil dari makalah yang saya buat sendiri. Materinya tentang isu kebijakan publik Indonesia. Sejumlah lembaga swadaya asasi manusia HAM mempertanyakan keseriusan pernyataan Presiden Jokowi bahwa masyarakat dipersilakan untuk mengkritik pemerintah. Masalahnya selama ini masyarakat banyak yang justru dipidana karena mengkritik kebijakan pemerintah. Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan mengeluarkan sebuah pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan kriminal, tapi banyak pasal-pasal karet yang digunakan untuk menjerat masyarakat, yang mencontohkan pasal pencemaran nama baik yang dalam perspektif HAM harusnya tidak lagi mengandung sanksi bersifat pidana. Artinya kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam mengundang partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat, dalam menyampaikan kritik yang harusnya ditempuh dengan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena mengkritik atau merevisi undang-undang atau pasal-pasal masalah yang bisa digunakan untuk membuka kritik. Usman menambahkan pada 2020 terdapat 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang berhubungan dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sampai pencemaran nama baik dan penghinaan kepada presiden, dan yang korbannya mencapai 156 orang, terdiri dari warga biasa, jurnalis hingga aktivis. Senada dengan Usman, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah lain terkait hal tersebut hanya akan menjadi sebuah omong kosong apabila tidak ada perubahan kebijakan hukum di dalamnya. Salah satu kebijakan hukum yang dimaksud Asvin adalah surat telegram Kapolri yang isinya mengancam atau memerintahkan tindakan yang represif terhadap penyebar berita bohong atau hoax yang menghina presiden. Padahal itu sebenarnya menghina presiden sudah dinyatakan tidak mengikat oleh putusan MK, sehingga kalau presiden merasa terhina dia harus mengadu sendiri. Itu kan dihidupkan lagi pada polisi, dan Kapolri itu kan bawahan langsung presiden. Memang pernyataan itu sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi. Jika kalau ucapan itu serius, maka kebijakan ini mesti diperintahkan untuk dicabut karena itu tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Asfinawati juga menduga pernyataan pemerintah tentang kritik mengkritik dan hanyalah sebuah kontranarasi dari pemerintah untuk melawan indeks demokrasi Indonesia yang sudah mundur jauh dalam beberapa waktu terakhir dan sebagai temuan pelanggaran HAM dari berbagai organisasi. Jadi kontranarasi saja pada akhirnya melawan narasi. Tuturnya, maka dari itu ujar Aswina perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini, termasuk dengan mengubah kebijakan hukum yang ada. Kondisi tersebut diharapkan akan mencegah pemenjaraan masyarakat. Pemenjaraan masyarakat hanya karena mengungkapkan sebuah pendapat atau menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sebetulnya, untuk jangka pendek tanpa mengubah undang itu pun kebijakan penegak hukum itu sudah bisa mengurangi kriminalisasi.
Misalnya kan KUHP itu sudah 100 tahun umurnya. Sejak Indonesia merdeka, pakainya KUHP katanya. Namun lanjut Aswina, korban yang didiskriminasi karena menghina presiden atau hoax berbeda-beda jumlahnya. Artinya, sebetulnya ada sebuah kebijakan penegakan hukum dan kebijakan penegakan hukum itu sangat tergantung dari pemerintah. Kenapa? Karena ditanya, karena di atasnya Kapolri tidak ada kementerian langsung presiden. Kebijakan harus sesuai Undang-Undang Dasar. Menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, juru bicara Presiden, Fajrul Rahman menegaskan apabila masyarakat tidak akan terjerat hukum selama sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tentunya Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengkritik pemerintah, pasti tidak ada masalah, karena kewajiban pemerintah negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak konstitusional setiap WNI yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Jokowi tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Ujarnya dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, masyarakat harus mempelajari dengan seksama berbagai aturan terkait hal ini seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 yang setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasal 28J yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kalau memasuki media digital, baca dan simak Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan, ayat 2 tentang muatan perjudian, ayat 3 muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, ayat 4 tentang muatan pemerasan dan atau pengancaman. Begitu yang disampaikan oleh Fahrul. Baik teman-teman, saya ingin ulas sedikit tentang isu kebijakan-kebijakan di Republik ini. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu kita harapkan adalah kebijakan yang bermanfaat, bukan kebijakan yang hanya mementingkan kelompok, karena ini demokrasi bukan oligarki. Nah, walaupun di beberapa akses berita kita dapatkan beberapa aturan-aturan kebijakan-kebijakan itu malah bisa dibeli. Misalnya bagi seseorang yang bagi orang-orang yang oligarki ingin melancarkan rencananya, dia bayar politikus, kemudian dia beli pasal-pasal yang bisa melancarkan perjalanannya, bisnisnya, atau rencana-rencananya, yang tentu rencana itu hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang itu yang kita tidak inginkan. Banyak isu-isu seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya dikatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu pula perlu perdebatan karena undang-undang ini sudah dinyatakan inkonstitusional, namun diberikan tenggang waktu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini kita menjalankan undang-undang yang inkonstitusional. Artinya kita analogi sederhananya, misalnya kita diberikan tahu, di mana tahu ini sudah kadaluarsa, maka ibu atau ayah kita bilang nggak apa-apa, sebelum kita menemukan tahu yang lebih baik, selama 2 tahun ini makan dulu tahu yang basi. Tentu kita sudah keburu keracunan dan berpotensi untuk mati. Jangan-jangan sampai belum menemukan tahu yang sehat. Begitu analoginya kira-kira. Mungkin teman-teman atau yang menyaksikan bisa koreksi kalau kita salah. Kemudian ada lagi isu kebijakan yang kontroversial tentang ibu kota negara. Peraturan tentang ibu kota negara ini ada pada Undang-Undang Nomor
nomor 3 tahun 2022. Yang mana yang salah satu yang paling kontroversial adalah pasal 5 ayat 3 dan 4, di mana kepala dari ibu kota baru ini itu dia bersifat kepala otorita, bukan gubernur yang kita kenal di beberapa wilayah di Indonesia. Dia mempunyai otonomi khusus sendiri begitu. Nah, masalahnya kepala otorita ini dia setingkat kementerian, mana dia ditunjuk saja oleh presiden, dan juga hanya ada satu pemilihan nasional di ibu kota negara baru ini. Yang tentu artinya jika hanya ada satu pemilihan nasional, yaitu pemilihan presiden, maka tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya tidak ada perwakilan, dalam istilah Islamnya ahlul akdi wal akdi. Tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi. Tentu ini bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Yang harusnya kemudian yang kontroversi dari ibu kota negara ini juga dia bisa dipilih secara terus-menerus. Di kota-kota lain kepala daerah itu dibatasi hanya 2 kali mencalon, sedangkan di ibu kota baru itu bisa dipilih pada pemilu berikutnya tanpa ada batasan waktu. Tentu ini kontroversial dan undang-undang ini juga, kebijakan ini juga digugat. Kemudian urgensi kebijakan ini juga menjadi masalah. Kenapa? Karena negara kita sedang banyak dilanda oleh krisis-krisis ekonomi, pendidikan. Karena apa? Kenapa? Karena kita juga dilanda oleh pandemi. Kemudian bukannya fokus pada pandemi, pada pengembalian ekonomi atau pada ketertinggalan pendidikan, malah kita sibuk dengan ibu kota baru. Ada sebuah analogi di mana ada sebuah keluarga memiliki rumah kecil, dia ayahnya dan ibunya dalam krisis ekonomi, anaknya sulit untuk sekolah, makannya cuma nasi putih, bawang dan garam. Tiba-tiba ayahnya pulang dari rumah, dia bilang, "Nak, Bu, kita mau buat rumah baru." Nah, tentu ini tidak masuk akal gitu. Kenapa tidak fokus dulu pada pemulihan ekonomi? Kenapa tidak fokus pada pendidikan yang tentu secara produktif sangat tidak produktif begitu, karena dilakukan secara online. Kenapa tidak berupaya mengembalikan pendidikan dulu? Bagaimana anak-anak yang sekarang karena nggak bertemu dengan gurunya, nggak bisa baca. Nah, tentu isu-isu yang lebih urgent ini harus diselesaikan dengan cepat. Tapi isu ibu kota ini dinaik-naikkan lagi, membuat ibu kota baru, padahal masih banyak yang lebih penting begitu. Lucu memang membuat ibu kota baru dalam kondisi seperti ini. Bukan tidak baik, tentu itu adalah sebuah ide yang luar biasa. Namun dalam kondisi yang sangat sekarat, isu itu menjadi kontroversial. Seolah-olah presiden menjadi presiden yang keras kepala dan hanya ingin mementingkan kepentingannya sendiri begitu. Tentu yang saya sampaikan hanya berupa argumentasi dan tanggapan saya gitu. Jika ada salah, teman-teman boleh koreksi. Dan kemudian ada lagi beberapa kebijakan yang kita sering baca juga dan itu terjadi di beberapa daerah, yaitu tentang tumpang tindih jabatan, di mana salah satu pejabat mempunyai jabatan yang rangkap jabatan. Dia ketua DPR, kemudian dia menjabat juga sebagai Karang Taruna, menjabat juga ketua KNPI, menjabat juga jabatan strategis lainnya begitu. Tentu isu-isu yang seperti ini juga membuat kebijakan publik tidak fair. Tentu saja dan ada beberapa juga di beberapa daerah nepotisme begitu.
kakaknya bupati, terus keponakannya jadi DPRD, kemudian ada lagi dulur-dulurnya menempati kedudukan strategis. Nah, tentu ini mencemari kebijakan publik. Tentu sebagai mahasiswa, di mana tugas mahasiswa, salah satu fungsi mahasiswa adalah menjadi agen of change, agen perubahan. Kemudian tugas mahasiswa juga menjadi kontrol sosial dan juga memiliki sifat yang iron stove. Kita mengharapkan pada pemangku kebijakan ini, stakeholder ini, tidak hanya menggunakan akalnya tapi juga menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan dan mengambil kebijakan, sehingga kebijakan itu benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat, bukan merepresentasikan kepentingan oligarki atau bahkan kepentingan orang lain. Terus kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, saya ambil kesimpulannya dari juru bicara, itu Fajrul Rahman. Apabila masyarakat tidak akan terjerat hukum, saya ingin masuk juga sebelum kesimpulan, ada beberapa yang saya lupa untuk sampaikan. Banyak juga diskriminasi begitu. Artinya orang-orang yang mengkritik pemerintah itu dipenjarakan. Memang dia tidak dipenjarakan ketika dia mengkritik, tapi dicari pidananya, dicari salahnya, sehingga dia mudah untuk dipenjarakan. Padahal harusnya persoalan-persoalannya hanya bisa selesai di atas meja, artinya didiskusikan dan diperdebatkan gitu. Atau secara kekeluargaan. Tapi justru malah dipenjarakan dengan isu-isu yang berbeda. Ya memang dia tidak dipenjarakan karena dia mengkritik, tapi dicari masalahnya sehingga mudah untuk dipenjarakan. Tentu dia mudah dipenjarakan karena dia melawan pemerintahan yang sah begitu. Melawan dalam arti mengkritik. Seperti ada Jumhur Hidayat, Syagan dan Nainggolan, termasuk juga Habib Rizik, kemudian Habib Bahar. Itu adalah menurut saya, dan dari yang saya baca juga, bagian-bagian dari kriminalisasi yang harusnya isunya tidak perlu dipenjarakan, cukup diselesaikan di atas meja gitu. Dan banyak juga diskriminasi yang dilakukan kepada mahasiswa yang demonstrasi begitu. Seperti diserang, ada yang di smackdown, dan tentu banyak yang padahal mereka itu sesuai dengan Undang-Undang 28I yang tentang kebebasan berpendapat itu. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang isu kebijakan publik. Itu kebijakan publik ini bukan cuma kajian para mahasiswa, bukan cuma kajian para tokoh akademis atau para tokoh-tokoh pemangku jabatan. Sebagai masyarakat umum juga kita harus memahami tentang kebijakan publik ini. Kita harus antusias tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Itu kebijakan-kebijakan publik yang positif kita ambil. Untuk kebijakan-kebijakan publik yang positif tentu kita dukung, tentu tetap kita awasi. Dan jika ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan nilai moral, bertentangan dengan etika atau akal, kita kritisasi gitu. Dan jangan sampai teman-teman, ayah bunda kakak adik, sebagai masyarakat takut dalam mengkritik, artinya takut dalam berdemokrasi, bertentangan demokrasi. Padahal itulah yang diperjuangkan oleh leluhur kita, itu yang diperjuangkan oleh para tokoh kemerdekaan, itu yang diperjuangkan oleh para tokoh revolusi, itu yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh reformasi. Kita cukup pernah tenggelam dulu dalam kebijakan-kebijakan yang menghancurkan kita, artinya membuat kita menjadi kembali seperti dijajah begitu, seperti dibatasi pembicaraannya. Tentu kita tidak ingin kembali pada era itu, kita ingin tetap pada demokrasi yang sebenarnya demokrasi. Dan tentu era Pak Jokowi juga akan berakhir
berarti kita akan menunggu kebijakan-kebijakan berikutnya oleh presiden yang selanjutnya. Nah, kalau itu supaya kebijakan publik itu bisa berjalan dengan baik, supaya kebijakan itu dibuat oleh orang-orang yang berkualitas, maka kita harus pilih presiden yang berkualitas. Sebagaimana ada analogi bahwa domba yang dipimpin oleh singa akan selalu menang dibandingkan singa yang dipimpin oleh domba. Artinya pemimpin itu sangat penting. Pemimpin yang luar biasa itu dia bisa masuk camp, dia bicara dengan tegas, dia bicara dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menghasilkan kebijakan yang baik. Tentu itu yang kita inginkan. Dan sebagai mahasiswa, tentu banyak kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada dagingnya. Ambil tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil baiknya, buang burungnya. Itu yang biasa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.